Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi di Opini Kanal Timur. Sudah menjadi rahasia umum untuk kita semua bahwasanya di setiap tahun, lebih khususnya lagi di bulan September, pasti ada kelompok dari pihak oposisi, lebih khususnya lagi adalah kelompok kadrun yang selalu menggoreng-goreng tentang isu kebangkitan PKI, kebangkitan komunis. Nah, isu tahunan ini, menurut saya, itu merupakan hal biasa yang sudah disampaikan oleh kelompok kadal gurun ini, yang jelas-jelas tuduhan mereka itu tidak berdasar, tidak memiliki bukti yang valid, serta tidak mampu dibuktikan juga secara ilmiah. Jadi, anggapan saya adalah itu tuduhan yang sampah menurut saya. Tapi, kali ini bukan hanya kelompok kadal gurun saja yang mengungkit-ungkit terkait kebangkitan komunis. Malah ini datang dari seorang tokoh yang dulu adalah Panglima TNI, yaitu Bapak Purnawirawan Jenderal Gatot Nurmantio. Beliau ini mengatakan bahwa PKI atau komunis ini telah menyusup masuk ke institusi TNI. Menurut saya ini adalah sebuah tuduhan yang keji, yang tak berdasar, yang tidak mampu dibuktikan secara ilmiah. Bagi saya, sudah selayaknya Pangkostrat kita yang saat ini, Bapak Dudung Abdurrahman, pantas untuk memanggil Gatot Nurmantio ini untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban. Karena apa? Karena narasi atau pernyataan yang disampaikan oleh Gatot Nurmantio ini sudah jelas-jelas membuat gaduh di Republik ini, dan ini akan menimbulkan gesekan di dalam institusi TNI dengan isu yang tak berdasar, isu murahan receh yang keji ini. Karena ini bagi saya isu yang tidak main-main. Ini tuduhan serius dari seorang mantan jenderal yang bernama Gatot Nurmantio. Bahkan Gatot Nurmantio ini meyakinkan bahwa komunis telah menyusup masuk ke tubuh institusi TNI itu adalah karena patung dan diorama dari para jenderal yang ada di markas besar Kostrad itu telah hilang atau tidak ada lagi. Nah, setelah kita telusuri dan mencari tahu, ternyata seperti yang saya kutip dari Detik News, teman-teman, sosok Letnan Jenderal Purnawirawan A.Y. Nasution yang minta patung Soeharto dan kawan-kawan dibongkar. Jadi patung-patung yang ada di markas besar Kostrad itu bukan ada unsur kesengajaan dari pihak-pihak tertentu yang ingin menghilangkan patung tersebut, tapi karena memang patung itu sudah dibongkar. Nah, saya akan cek. Yang saya kutip dari Detik News, Letjen Purnawirawan Azmin Yusri Nasution adalah sosok di balik patung-patung diorama penumpasan PKI. Hilangnya diorama itu disorot oleh mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio dan dihubung-hubungkan dengan kebangkitan PKI. Letjen Purnawirawan A.Y. Nasution adalah orang yang punya ide menempatkan patung-patung itu di Museum Dharma Bakti Markas Kostrad Gambir, Jakarta Pusat. A.Y. Nasution pula lah yang meminta patung-patung itu dibongkar karena alasan agama. Patung-patung itu menggambarkan sosok Soeharto, Letjen TNI Sarwo Edi Wibowo, dan Jenderal A.H. Nasution. Tiga tokoh itu adalah penumpas PKI. Jadi sudah jelas patung-patung yang ada di Museum Dharma Bakti Markas Kostrad Gambir itu sudah dibongkar atas permintaan Letjen Purnawirawan A.Y. Nasution. Jadi sudah jelas ya teman-teman bahwasanya tuduhan yang disampaikan oleh Gatot Nurmantio itu adalah tuduhan yang tidak berdasar, tuduhan yang terlalu keji, yang tidak mampu dibuktikan secara ilmiah. Masa hanya karena patung itu sudah dibongkar lalu PKI bisa menyusup masuk ke tubuh atau institusi TNI? Ini kan sebuah
pembuktian yang tidak berdasarkan ilmiah, yang tidak berdasarkan dengan logika. Jadi sebenarnya Pak Gatot itu harus mempertanggungjawabkan perbuatan dia itu, pernyataan dia itu yang telah menyesatkan dan telah membuat gaduh di Republik ini. Karena sudah jelas-jelas bahwa narasi yang disampaikan itu adalah narasi yang ingin menimbulkan perpecahan yang ada di tubuh TNI, bahkan antara pihak TNI dengan Pak Gatot Nurmantio. Jadi Pak Gatot Nurmantio, sebagai pertanyaan dari saya, kalau memang benar TNI itu sudah disusupi oleh komunis, seperti yang Anda sampaikan, bahkan di tahun-tahun sebelumnya juga Anda sampaikan bahwa komunis telah menyusup masuk ke tubuh TNI, kebangkitan PKI, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, ketika Anda menjabat sebagai seorang jenderal di TNI sana, waktu masih aktif, kenapa Anda tidak mengkanter segala macam penyusupan terkait dengan komunis ke tubuh TNI dan ke institusi-institusi yang lainnya? Kenapa baru Anda berkoar-koar ketika Anda sudah pensiun dari institusi yang pernah membesarkan Anda? Nah, teman-teman, jadi menurut saya, isu mengenai kebangkitan PKI atau komunis ini hanyalah isu politik. Karena sampai dengan saat ini, dirangkum dari berbagai macam pendapat, narasumber, dan ahli-ahli politik mengatakan bahwa isu tentang kebangkitan PKI atau komunis ini masih hangat dan ini masih menjadi isu yang laku, apalagi sampai diterapkan di Pilpres 2024. Jadi, bagi kita masyarakat Indonesia yang masih menggunakan akal sehat, saya rasa tidak perlulah kita harus percaya dengan isu kebangkitan PKI atau komunis. Apalagi saya sebagai generasi muda, saya sudah sangat tidak percaya lagi terkait dengan adanya kebangkitan komunis atau PKI. Karena menurut saya, PKI atau komunis itu telah lenyap dari Republik ini, telah hilang dan sekarang hanya menjadi hantu yang kerap menakut-nakuti masyarakat dan menjadi isu politik tahunan. Bahkan di negara-negara yang dulu adalah negara komunis seperti Cina dan Rusia pun sudah meninggalkan paham-paham yang berkaitan dengan komunis. Negara-negara seperti Cina dan Rusia itu kini sudah menjadi sebuah negara yang lebih liberalis. Nah, untuk Pak Gatot Nurmantio, saya mau ingatkan kepada Anda bahwa kalau Anda ingin mencari popularitas, dukungan masyarakat, simpati masyarakat, sebaiknya Anda buatlah sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Misalnya Anda turun ke lapangan, turun bersama masyarakat, membantu masyarakat yang lagi kesusahan, yang lagi membutuhkan pertolongan, atau Anda turun dan mendengar segala macam aspirasi masyarakat. Menurut saya, kalau Anda berbuat seperti ini, Anda melakukan tindakan positif seperti ini jelas akan memberikan manfaat untuk Anda, yaitu Anda akan mendapat banyak simpatisan dan dukungan dari masyarakat, ketimbang Anda menjual isu lama, isu basi yang berkaitan dengan kebangkitan komunis. Karena komunis atau PKI itu sudah ditumpas habis oleh rezim Orde Baru sejak tahun 1965. Sehingga sampai dengan saat ini, kalau ada yang masih berkoar-koar tentang isu kebangkitan PKI komunis, maka tolong sertakan dengan buktinya yang ilmiah, buktinya yang akurat. Jangan hanya berkoar-koar, hanya mau membuat masyarakat ketakutan, hanya untuk mau mencari simpati dan dukungan masyarakat. Dan untuk Anda, Pak Gatot Nurmantio, sekarang ini bukan nyata yang terjadi mengenai kebangkitan PKI atau komunis, tapi sekarang yang menjadi nyata di masyarakat adalah kebangkitan HTI, kebangkitan khilafah. Ingat, khilafah HTI itu nyata di Republik ini. Mereka ingin mendirikan negara agama. Sebenarnya itu yang saya mau dengar dari pernyataan dan sikap seorang jenderal seperti Bapak Gatot Nurmantio. Bukan malah Bapak berkoar-koar terkait kebangkitan PKI komunis yang sama sekali keberadaannya tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ingat Bapak, pengoboman di gereja, penyerangan-penyerangan di mana-mana,
itu dilakukan bukan oleh PKI, tapi oleh teroris. Atau Bapak bisa cek di lapas-lapas, pasti banyak tahanan teroris, bukan banyak tahanan PKI. Saya minta Bapak untuk turun gunung, menyampaikan itu kepada masyarakat, membuat pernyataan sikap Bapak terkait kebangkitan HTI dan khilafah. Itu bukti nyata sekali lagi, bukan PKI, bukan komunis sekarang ini, tapi yang kerap merongrong, merusak, menyusupi, yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah, dan yang ingin mendirikan negara agama, itu lagi menyusup masuk ke semua lini kehidupan bangsa ini. Mereka, para simpatisan pendukung khilafah HTI, sudah menyusup masuk ke semua institusi dan lembaga negara. Bahkan mereka juga sudah menyusup masuk ke lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga kesehatan, lembaga-lembaga atau institusi-institusi Polri dan TNI. Itu nyata ada. Teroris khilafah HTI nyata ada. PKI maaf, komunis maaf, telah diberangus sampai ke akar-akarnya. Semua pendukung simpatisan PKI komunis telah diberi hukuman, telah diberi sanksi yang berat. Yang sekarang ada adalah HTI khilafah. Oke, mungkin hanya ini saja yang mau saya sampaikan pada opini kali ini. Jangan lupa kalian like, subscribe, komen, dan share, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.